Nah, ini juga ada sesuatu. Kita menemukan. Nah, ini. Nah, ada sesuatu. Benda purbakala yang sangat unik sekali. Ini. Nah, ini juga ternyata apa namanya? Gantelannya kendi. Ya. Gantelannya kendi, motifnya saat ini sudah tidak kita dapati lagi kendi dengan di hutan yang jejak kebakaran ini ditemukan semacam perkampungan kuno ya. Bahkan kemudian tinggalan istana kerajaan. Ada banyak sekali pecahan tembikar di lokasi ini. Coba kita lihat di sini, ada semacam struktur batu alam. Di sini ini ada struktur batu alam yang memanjang. Jadi memanjang ke sana ini ya. Ini batu-batuannya sangat khas. Warnanya itu hijauan. Ini ada semacam struktur batu alam. Batuannya itu khas ya. Nah, batu-batuannya sangat keras sekali. Memang batu andesis. Jejak vulkanologi masa-masa sekitar 60-50 juta tahun silam ya. Terbentuknya Gunung Anjas-Moro ini. Jadi luar biasa sekali, ada beberapa struktur yang terlihat dan batu-batuannya itu sangat unik ya. Maka seperti ini. Ini ada beberapa batu yang menyerupai batu meteor ya. Nah ini keras sekali ya. Becak-becak kemudian becak-becak. Nah, bahkan ini juga batu-batuannya ada semacam batu lumpang atau batu zakon. Ada cekungan-cekungan ya di sini. Nah, ini luar biasa sekali. Artinya memang di sini ada semacam jejak perkampungan kuno ya, atau mungkin tinggalan kerajaan. Jadi memang lokasi ini setelah terbakar bermunculan jejak kerajaan. Ada semacam struktur alam, sap-sap. Macam di sini yang paling tinggi itu ini. Saat ini memang ditumbuhi pohon mangga. Dari sana kemudian ini ada jendela kuno ya, semacam pundan berundak-undak. Nah, selain kemudian struktur batu alam ya, dan tinggalan semacam lengkungan-lengkungan ya, ring ring atau kemudian batu temu cincin gitu ya. Ada beberapa jejak megalitik yang ada di sini. Memang setelah kebakaran dan kita baru pertama kali ini masuk ke sini dan banyak sekali memang fragmen-fragmen tembikar yang cukup banyak ya di lokasi ini ya, dan luar biasa sekali. Coba kita mungkin teman-teman kameramen yang bisa melihat tinggalan ya ada di area ini bisa kemudian menunjukkan kepada kita ya, karena kita sangat terbatas juga yang belum begitu familiar dengan lokasi ini. Nah, ini ada beberapa batu yang sangat misterius ya, ada susunan. Nah, batu yang tersusun 3 ini. Nah, ini keras sekali. Nah, batu yang tersusun 3 ini ada tersambung dengan struktur batu alam. Nah, kemudian ini dulu tembok kuno yang terpendam di dalam tanah ya, perlu diekskavasi ini. Jadi di dalamnya ada struktur batu alam yang beberapa yang terlihat menonjol. Ini terpendam ya? Nah, ini ya, kemungkinan memang terpendam ya. Banyak hal tinggalan kuno itu yang berusia ribuan atau ratusan tahun itu memang terpendam. Nah, coba kita di ini ya, mungkin di zoom ya. Nah, di sini kita menemukan beberapa pusaka. Artinya selain kemudian pecahan tembikar, ini kemungkinan adalah gentong atau genuk, wali ya, atau kemudian buli-buli. Nah, ini ada pecahan logam. Kalau ini fragmen logam ya. Ini fragmen logam. Kemungkinan ini tinggalan logam ya. Jadi selain kemudian tinggalan tembikar yang cukup banyak di sini. Dan kalau kita gali ini berserakan. Ini jejak kemudian wadah air ya, semacam tempayan atau termasuk kemudian jambangan kuno ya. Yang memang di lokasi ini agak jauh dari sumber mata air maupun sungai, sehingga kemudian kebutuhan air untuk penampungan dalam genuk gentong itu sangat vital. Nah, di sini memang ada jempol kalau kemungkinan struktur batu alam ini dahulunya memang jejak rumah-rumah. Nah, tanaman singkong ini juga kita ada menemukan sekali. Nah, ini jadi ada semacam gentong yang motifnya itu bergaris
garis-garis ya. Ini mengingatkan pada sebuah motif gentong pasar pada masa peradaban kuno. Cukup banyak ya. Kerajaan dulu, Pak. Nah, iya, ini kemudian tinggalan pada masa kuno, pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Karena alat-alat seperti ini yang terbuat dari tembikar ini saat ini memang sudah tidak kita dapati lagi. Jadi di sini diduga perkampungan ya. Iya, coba iya, ini lihat ya, di tanah ini ya, ternyata banyak sekali pecahan tembikar ya. Ada sebagian yang terbuat dari batu, tapi kebanyakan ini tembikar. Ada warna yang merah, ya. Nah ini artinya kalau digali, ini akan tentu akan ada harta karun. Semacam apalagi dengan bantuan metal detektor. Ternyata tidak hanya tembikar, tulang belulang. Nah, jadi ini adalah tinggalan tulang. Artinya memang di sini kemungkinan memang ada semacam perkampungan kuno yang hilang. Nah, di sini ada tulang-tulang binatang ya. Kemungkinan ini semacam tulang rusa, tulang kerbau, tulang sapi yang raja mangsa atau makanan ya, makanan pada waktu itu. Dan ini banyak sekali bercampur dengan pecahan tembikar-tembikar kuno. Nah, ini apa ini? Putih-putih. Nah, ini salah satu gigi. Jadi ini salah satu gigi binatang. Kemungkinan ini gigi mamalia, semacam gigi kijang ya. Orang dahulu memang makanannya sangat beragam, tidak seperti orang saat ini kebanyakan mie ya. Kalau dahulu kelihatan ada babi rusa, ada kijang, ada kambing, ada sapi, kerbau, banteng. Itu menjadi makanan favorit orang-orang Jawa pada masa itu. Nah, ini juga pecahan tembikar itu juga banyak sekali. Dan ini adalah tinggalan yang ada di permukaan, tidak menutup kemungkinan di dalam tanah ini benar-benar banyak sekali harta karun. Ternyata juga ada fragmen batu bata kuno. Lah, kita menemukan sesuatu yang unik di sini ya. Nah ini apa itu dulu? Nah, kelihatannya ini itu semacam leher kendi ya. Oh iya. Nah ini leher kendi, ini bisa pecah, tinggal fragmen. Ini kita bisa melihat ini artinya itu bukan teropong bulan ya, bukan teropong bulan, tapi ini adalah kemungkinan wadah air ini. Selain itu memang, nah ini ada juga gentong yang besar. Nah ini juga ada sesuatu, kita menemukan. Nah ini, ada sesuatu benda purbakala yang sangat unik sekali. Nah ini juga ternyata apa namanya, gantelannya kendi ya. Gantelannya kendi, motifnya saat ini sudah tidak kita dapati lagi kendi dengan atasnya itu ya, untuk memegang kendi-kendi kecil. Nah ini banyak sekali. Ini artinya di sini dahulu ada semacam perkampungan yang makmur dan sentosa ya. Penuh dengan keadilan, kedamaian, ketentraman, jaga tawa, anak-anak dan para wanita masa dan para laki-laki semacam keramik gentong yang ini sudah produk impor ya. Kemungkinan ini didatangkan dari pesisir utara, yaitu dari Bursari. Nah, artinya ini di atas permukaan, di bawah permukaan. Ya belum lagi kalau digali. Iya, digali. Ini harta karun. Nah, seperti ini yang berwarna hijau, bermotif biru. Lah, melingkar-lingkar ini, motif melingkar-lingkar ini ya seperti obat nyamuk ini ya. Ini merupakan motif-motif masa kebudayaan Asia Tenggara ya. Dan Asia Tenggara itu motif-motifnya sering melingkar-melingkar. Nah, ini ada semacam keramik, namun sudah termasuk kemudian bermotif pemandangan alam. Nah ini pemandangan alam tapi berwarna biru. Nah ini juga motif keramik yang cukup langka ya. Jadi kayak semacam bangsawan. Nah di sini kemungkinan semacam perkampungan elit kerajaan atau perkampungan elit para pertapa. Lah para brahmana ya. Nah kalau ini kemungkinan telinga bagian atas itu loh ya, bibir gentong atau bibir kuali untuk masak kelihatannya ini. Kalau direkonstruksi itu sebesar ini kelihatannya ya, dan bawahnya kelihatannya bulat besar. Kelihatannya ini adalah semacam kuali atau untuk memasak ya, biasanya memasak sup daging, sup tulang biasanya seperti itu, atau saat ini dikenal dengan gulai ya. Ini banyak sekali. Dan yang paling menarik ternyata apakah? Selain ini dia. Apa itu? Kita temukan yang sangat menarik ya. Nah ini. Nah, di lokasi ini
ada semacam harta karun. Loh itu kan kok menonjol gitu? Nah, kemungkinan ini lumpang ini asli dalam posisinya ya, ada semacam batu granit yang ini untuk upacara agama Linggayoni ya, karena batu ini itu cukup unik. Jadi bentuknya memang seperti semangka ya, semangka yang lonjong gitu ya. Oh iya ya. Semangka lonjong, dan ini kelihatan jejak pahatan karena sangat halus sekali, dan ini ditancapkan di lumpang, dan lumpang batu ini dalam keadaan yang agak dangkal. Jadi lumpang batu ini bukan untuk kemungkinan, bukan untuk menumbuk biji-bijian, rempah-rempah atau dedaunan ya, atau mortal stone atau umbi-umbian pada waktu itu, karena sangat cekungannya itu sangat dangkal, tidak terlalu dalam. Kemungkinan memang lumpang batu ini satu kesatuan dengan batu ini, dalam artian adalah simbol Linggayoni atau pemujaan kepada Batara Siwa ya, atau Linggayoni. Lambang bahwa ini adalah lambang dari alat kelamin wanita, vagina ya, dan ini adalah lambang palus ya, yang kemudian ditancapkan. Ini bisa dalam artian adalah Linggayoni. Banyak sekali keramik-keramik antik dan motif tumbuh-tumbuhan ya, heksagonal dan sulur-suluran, termasuk dengan garis-garis lengkung ya. Dan ini jejak kuali yang cukup besar. Jadi kemungkinan ini adalah fragmen kuali ya, kuali untuk memasak ya. Dan ini banyak sekali, luar biasa sekali. Di sini memang benar-benar kita temukan jejak perkampungan. Biasanya kalau ini memang sebuah pemujaan atau lumpang pemujaan gitu ya, dengan motif seperti ini, di bawah lumpang ini biasanya ada harta karun. Biasanya, iya, biasanya sebagai kemudian jiwa, agar apa namanya, roh dari benda pemujaan ini hidup, biasanya seperti itu. Biasanya di bawahnya lumpang ini ada semacam perak delima, emas, biji-bijian, kemudian arang, biasanya seperti itu. Nah ini sebuah motif, tapi entah kalau ini asli tidak berubah tempat ya, dan ini tidak berubah tempat, cuma miring saja. Selain itu kemudian coba sekitar ini ya, beberapa benda yang penting lainnya ya, karena di sini semuanya ini agak terlihat di sini tuh tergeletak ya, tercecer semuanya hampir banyak sekali ya. Kalau kita lihat, kita gali saja, maka kita akan menemukan. Nah ini kita gali, kita akan menemukan banyak sekali pecahan tembikar dalam arti kecil. Jadi ini kemungkinan gentong kecil ya, gentong kecil. Jadi hal-hal seperti ini memang di gunung-gunung, terutama di Gunung Anjas-Moro ini yang pada waktu itu identik dengan sejarah masa-masa awal kerajaan Majapahit, yaitu ketika tahun 1293 serbuan pasukan Mongol, 20.000 pasukan Mongol mendarat di Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara. Namun yang terjadi, Raja Kertanegara sudah dikudeta oleh Raja Bawan yaitu Jayakatwang dari Kediri. Kemudian pasukan Majapahit dan Aryawira Raja dari Madura ini kemudian menyambut pasukan Mongol 20.000 ini, sehingga gabungan pasukan Mongol, Madura dan Majapahit ini sekitar 25.000 mengepung Kediri Jayakatwang, kemudian dari pagi sampai sore hancur. Tapi kemudian di pesta kemenangan itu pasukan Madura dan Majapahit itu kemudian berbalik menyerang pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang tidak siaga kalang kabut, dan sebagian besar melarikan diri ke selatan, ke lereng Gunung Anjas-Moro. Oh, berarti gunung ini ya? Iya, Gunung Anjas-Moro di sini. Ah, ini banyak kita menemukan keramik Tiongkok. Nah, jadi kita kalau kita bisa lihat bahwasanya mangkok ini di film-film Tiongkok gitu ya, seperti film apa, Yoko atau film Pendekar Raja Wali, kita melihat kalau mereka itu Meisin, kita melihat mereka itu menggunakan wadah-wadah dari mangkok bermotif seperti ini. Nah, diduga memang selain kemudian sandiwara radio Arya Kamandanu dan Meisin yang mengiringi pasukan jejak-jejak pelarian pasukan Mongol ke lereng Gunung Anjas-Moro ini, bisa jadi lokasi ini merupakan lokasi pemukiman. Nah, pemukiman masa-masa awal kerajaan Majapahit, termasuk kemungkinan memang ini adalah ditemukan kampungnya Nyai Paricara. Siapa Nyai Paricara itu? Yaitu Meisin. Oh, Meisin. Iya, Meisin, istrinya Arya Kamandanu itu ternyata memperdalami tanaman herbal di lokasi ini, belajar dari masyarakat lokal daerah sini tentang kunyi, temulawak, jahe, lengkuas, kemudian banyak bangle, lempuyang, daun-daunan, simbuan gitu ya, dan berbagai macam. Dan konon katanya sebagian besar herbal atau flora yang ada di hutan ini merupakan obat bagi kanker, terutama itu ya, diabetes, TBC, obesitas, banyak sekali, termasuk HIV ya yang saat ini berkembang ini. Nah,
semoga kemudian temuan kampung ini bisa kemudian tetap lestari dan bermanfaat, terutama selalu menjadi lokasi laboratorium ya bagi para peneliti, karena ini harta karun yang melimpah, ini banyak sekali, tinggalan batu, tebikar, keramik Tiongkok, koin kepeng, dan banyak sekali dan sangat melimpah ya. Semoga kemudian bermanfaat ya, Jasmira ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.